Selamat malam semua. Sekarang saya akan buat video mengenai pembahasan saham tanggal 17 Juli 2020. Kita mulai dari saham Java. Yang saya bahas, mungkin bagi ada teman-teman yang bertanya-tanya, ini kok requestnya di mana? Ya, mereka requestnya di grup VIP saya ya. Kita setiap hari trading bareng, setiap pagi, setiap siang ya. Nah, terus sore kita untuk mereview, kadang-kadang saya ngadain webinar ya, langsung live. Tapi karena beberapa hari ini saya sangat sibuk, jadi saya bikin lewat video ulasan. Jadi mereka bertanya, saya menjawab lewat video. Oke, ini Java. Java ini posisi masih sideways ya. Kabar baiknya adalah dia tertahan di areal skyline. Dan saya melihat potensial untuk naik masih ada. Cuma masalahnya harus bersabar saja nih di Java. Kalau masih punya posisi gimana? Ya kalau sudah bosan dengan Java, silakan pindahin aja ke saham lain ya. Ada beberapa saham yang menurut saya minggu depan bakal trending. Kalau Java saya lihat mungkin masih bisa hijau-hijau tapi belum sampai meledak. Ya mungkin bisa aja potensial meledak bisa minggu depan tapi saya nggak terlalu yakin. Coba aja. Setelah Java ada Unilever. Unilever masih bagus ya. Ini saya udah bilang berkali-kali ini saham boleh di hold dalam jangka waktu saat-saat ini ya. Unilever ini perusahaan dengan fundamental yang sangat kuat dan saya yakin untuk bisa keluar dari pandemi ini masalah mudah buat dia karena industrinya dia adalah industri kebutuhan rumah tangga ya, dan industri seperti ini anti krisis ya, anti badai. Itu Pakuwon juga masih sideways, tertahan di area selendang. Kalau saya pribadi daripada Pakuwon saya lebih suka Unilever. Satu dari segi industrinya. Industri Pakuwon ini properti saat ini kurang berapa oke ya. Mall masih, apalagi di beberapa kota besar masih sepi, atau kalau enggak mungkin masih masuk areal yang orang mungkin nggak berani banyak berkunjung ke situ, atau mungkin masih dilarang lagi untuk ke situ. Jadi saya bilang masih belum oke untuk Pakuwon. ITMG tadi sempat keren ya, cuma dia tutupnya begitu. Tapi bukan berarti dia ditutup seperti itu jelek. Dia bikin galau aja sebenarnya. Ini trennya masih bagus. Ya, saya bilang kesempatan untuk buy on weakness sih kalau lihat candle seperti itu ya. Astra Internasional ya bikin galau nih dia nih. Mungkin saya lihat lebih karena dia kepentok resisten di 5375 itu kali ya. Dan hari ini koreksi sedikit, moga-moga masih ada dalam tren naiknya. Saya lihat momentum juga masih bagus ya. Ya, buy on weakness lah, manfaatin untuk buy on weakness di level 5 ribuan ya. Itu Astra Internasional. Lalu Cleo masih sideways ya. Ini sidewaysnya panjang banget. Sama ini, kalau nggak betah, bosen, mumpung masih rugi kecil, jualan dulu, kita ambil keuntungan dari tempat lain. Barito masih oke ya. Saya pribadi juga masih hold. Ini kayaknya tunggu waktu aja, just matter of time lah untuk rebound. Dan ini kalau bisa sampai di sini, dia akan cakep banget ini cup and handle, pola cup and handle tercipta. Dan kalau sudah cup and handle udah mulai kebentuk, wah itu bakal bagus. WSBP, wah ini tinggal begitu breakout V-line, saya bilang boleh beli ya. Ini kita tunggu breakout aja. Kalau belum breakout ya percuma, uangnya kita putar tempat lain.
Ini rasanya trennya masih bagus ya. Saya lihat ini juga masih oke ya, momentum masih bagus. Ya, cermati aja, pantau aja terus. Antam. Antam bagus ya, tertahan di V-line. Trennya juga momentum masih bagus. Ini hold lah, Antam hold. Nambah boleh nggak buat buy on weakness? Boleh ya. Cepin. Nah, Cepin juga masih oke ya, tertahan di area selendang. Naik di atas selendang menarik nih, boleh untuk dibeli. Saat ini lebih ke buy on weakness. Buy on weaknessnya saya nunggu di area bottom selendang ini nih, sekitar 5.950-an lah. ISAT masih sideways, tapi hari ini hijau ya, cukup bagus. Pada dasarnya trennya masih uptrend ini. Saya lihat sih masih hold ya, masih boleh hold. MDKA juga masih oke, masih bagus ya, trennya bagus. Kena selendang, momentum bagus. Saya lihat ini kok bisa peluang untuk rebound ya. Ini moga-moga dia bisa nutup gap dulu nih, nggak enak nih. Tinggal satu tick lagi rasanya nih dia nutup gap nih. Moga-moga minggu depan dia bisa nutup gap nih. TPIA. TPIA juga hold aja lah ya, ada di atas skyline kok. Tuh saya lihat selendangnya juga ada mau golden cross, hold aja lah. ICBP. Wah, ICBP itu kalau kalian nonton video saya yang kemarin, saya bilang ICBP itu beli waktu koreksi. Dan itu udah mau koreksi saya bilang. Dan hari ini koreksi ya. Saya sampai bilang bukan pengen doain supaya koreksi. Mungkin yang kemarin nonton video saya mungkin komplain yang ada di ICBP. Pak Erwin sih suruh koreksi, dia koreksi tuh. Bukan gitu kali, saya kebetulan aja. Dan tadi sore saya bilang sama teman-teman, ini ICBP kalau mau beli ya sekarang ini lagi merah. Ya, tadi ada beberapa yang beli ICBP. Inco pada dasarnya masih oke ya, sudah dibahas di video saya sebelumnya ya, video di market review sudah ada. Cek aja. BBCA ini masih galau-galau ya, katanya masih kena sentimen direkturnya jualan ya. Kalau saya sih kok kurang suka ya dengan statement-statement direkturnya. Itu lebih kayak bandar lama-lama. Mana ada sih direktur yang berharap mau jualan untuk supaya harganya saham jadi ambles dan lain sebagainya. Saya bilang sih kurang oke ya. Mohon maaf nih, saya kok kurang setuju dengan cara dia direktur loh gitu ya. Ngapain juga ngomong-ngomongin gitu, bikin sentimen kurang bagus aja. Kecuali tanda kutip dia jualan terus dia ngomong sama khayal layak ramai dia mau jualan, dia sudah jualan, ini kan sahamnya koreksi. Nanti ketika koreksi yang beli siapa coba? Yang beli dia juga. Jadi saya bilang, kita itu harus pakai kacamata seorang investor kalau trading saham. Beli itu di harga lagi koreksi. Nah, ketika lagi saham ini uptrend kayak gini, ya ini uptrend nih. Cari pola pullbacknya di mana. Nah, ini kan dia pullbacknya ke selendang, bottom selendang. Ini tungguin aja di bottom selendang. Begitu sampai di sini beli lagi, udah gitu aja. Pakai kacamatanya mereka. Kalau dia bisa memantul di V-line, saya juga malah seneng lagi. Dia turun lagi ke sini, saya beli lagi. Pokoknya begitu aja polanya. Jangan mau lah dibikin galau sama mereka itu. UNTR masih bagus ya. Kemarin saya sudah bilang hold aja dan hari ini ternyata tadi sempat naik gitu ya. Lumayan, cakep lah. Ya ini. Dan kedepannya saya lihat momentumnya masih bagus banget, transaksi juga masih oke. UNTR hold aja. Ini juga selendangnya mau golden cross nih. Golden cross ke V-line. Nice ini UNTR. Oke, itu aja bahasan saham saya hari ini. Nanti
nontonnya kombinasi ya, jadi saya sengaja nggak buat ini berlama-lama. Total 2 video saya ini durasinya udah hampir setengah jaman. Cukup ya. Saya sudah baca riset, orang tuh nonton video, nonton YouTube, nonton untuk belajar itu maksimum sih sekitar 15 menit. Makanya saya pecah 2 videonya. Lebih dari itu ngantuk, beda sama kayak nonton drama Korea ya. Kalau nonton drama Korea mungkin berseri-seri bisa, tapi kalau nonton lihat chart gini paling mentok 15 menit. Wes, itu udah hebat banget. Oke, sekian dulu video ulasan dari saya. Have a nice weekend ya. Happy weekend semuanya. Stay safe and stay healthy ya. God bless you all.